Hey guys, welcome back. Nah guys, salah satu tokoh dari The Suicide Squad yaitu sang Peacemaker yang diperankan oleh siapa lagi kalau bukan John Cena. Ya, John Cena ya guys. Serinya baru aja rilis di HBO Max. Judul serialnya bernama Peacemaker. Sesuai ya sama nama tokohnya. Si Peacemaker ini agak rumit karakternya. Dia bisa dibilang pahlawan, tapi juga sekaligus penjahat. Karena moto dan prinsipnya yang bisa gue bilang agak aneh dan sedikit nyeleneh. Dia ini terlalu menjunjung tinggi perdamaian, sehingga nggak peduli kalau tujuannya tersebut bisa memakan korban yang banyak. Oh ya guys, kalau kalian belum nonton film The Suicide Squad, lo bisa klik aja link di atas untuk nonton alurnya. Atau juga bisa klik link di deskripsi ya. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari gue bahas alur cerita dari seri baru ini. Tapi sebelum gue mulai, yang belum subscribe, monggo di subscribe. Yang udah, makasih ya. di awal episode guys, kita dibawa ke kejadian setelah peristiwa The Suicide Squad ya, di mana Peacemaker sudah sembuh dari luka tembak yang membuatnya koma dan dirawat di rumah sakit selama 5 bulan. Luka yang dibuat oleh Bloodsport. Di sini Peacemaker udah dinyatakan pulih. Dokter yang merawat pun bilang kalau dia udah boleh pulang. Kaget juga dia dengar itu. Dia pun kemudian keluar ruangan dan berbincang sama seorang OB. Dia nanya apakah benar kalau dia ini bebas. Tuh OB bilang, lah mana dia tahu, emang dia nggak bebas kenapa? Peacemaker bilang kalau dia ini superhero dan dijebloskan ke penjara karena integritasnya. Mendengar itu, sang OB langsung tertawa dan ngeledek Peacemaker dan bilang kalau dia ini superhero yang rasis dan kalah jauh sama Aquaman. Peacemaker marah banget diolok-olok kayak gini, tapi dia masih penasaran, apa benar dia ini bebas? Kan seharusnya masuk penjara. Tuh OB jawab, ya jelaslah bebas, orang di sini nggak ada polisi. Ya udah deh, Peacemaker langsung berkemas dan kabur dari rumah sakit. Tanpa buang-buang waktu, dia pun langsung loncat masuk ke dalam taksi. Setelah sampai di tujuan, Peacemaker gak punya duit untuk bayar tuh taksi. Terpaksa dia memberikan helm kesayangannya sebagai ganti. Di adegan lain kita diperkenalkan dengan agen Adebayo dan pasangannya. Si Adebayo ini baru pindah kerja dan sedang dalam tugas operasi rahasia. Jadi dia sementara menginap di sebuah motel. Selagi dia berbincang sama pasangannya, HP-nya berbunyi. Dia pun langsung pergi karena itu adalah panggilan pekerjaan. Kembali ke Peacemaker guys. Setelah sampai rumah, dia lupa di mana dia menaruh kunci rumah tersebut. Kocak nih orang. Karena nggak ketemu, dia pun memecahkan kaca dan masuk melalui jendela. Baru aja dia istirahat sambil megang HP, dia udah disergap oleh beberapa orang, termasuk Adebayo. Bener dugaan Peacemaker ini, gak mungkin dia bisa bebas semudah itu, pasti dikejar juga. Seorang bernama Crimson Mern masuk ruangan dan mengatakan kalau masa tahanannya belum berakhir. Si Peacemaker diberi kesempatan oleh Mern untuk menebus sisa masa tahanannya dengan bekerja untuk dia. Dia ini merupakan bawahan langsung dari Amanda Waller. Dia pun memperkenalkan anggota tim lainnya, yaitu The Economist, sang Master IT, Harcourt, dan tentu saja Adebayo. Dia dijelaskan dengan misinya, yaitu menghabisi orang-orang yang diyakini adalah ancaman. Proyek kali ini bernama Proyek Butterfly atau kupu-kupu. Mirip ya guys sama proyek yang sebelumnya, yaitu Proyek Starfish. Karena udah nggak ada pilihan dan bahan peledak masih ada di kepala, terpaksa deh Peacemaker nurut dan gabung ke dalam tim. Setelah itu Peacemaker datang ke rumah bokapnya. Dia menceritakan kalau dia udah bebas dari penjara dan baru aja keluar dari rumah sakit. Tapi itu bokap terlihat enggak peduli. Peacemaker pun pergi untuk melihat burung elang peliharaannya yang dititip ke bokapnya sewaktu dia masuk penjara. Tuh burung demen banget guys ngelihat Peacemaker dan langsung memeluknya. Luar biasa, tuh burung bisa meluk kayak manusia. Setelah itu mereka makan. Peacemaker menceritakan kalau sewaktu di Suicide Squad ada anggota yang takut sama tikus. Mendengar ini bokapnya ketawa guys sampai terbatuk-batuk. Setelah itu dia nanya apakah tuh orang yang menembaknya. Peacemaker malu banget dan akhirnya nggak menjawab pertanyaan bokapnya. Setelah itu sang bokap memberikan Peacemaker helm baru karena yang lama kan udah dipakai untuk bayar taksi. Helm-helm rancangan bokapnya ini memiliki kekuatan yang beda-beda. Di adegan lainnya, tim sedang makan malam di sebuah restoran. Peacemaker tiba di lokasi menggunakan kostum barunya. Dia diledekin di sana karena memakai kostum. Ngapain juga datang ke restoran pakai kostum? Tapi Peacemaker nggak peduli dan bangga akan kostumnya ini. Setelah itu, Men memberikan doi map berisi informasi mengenai targetnya.
Nah guys, salah satu pelayan di sana memperhatikan Peacemaker dengan wajah gembira, membuat semua orang termasuk Peacemaker merasa ada yang aneh dengan tuh orang. Setelah pertemuan, Peacemaker mau balik naik mobil. Dia dihampiri oleh Adebayo yang tertarik sama tuh elang. Selagi berbincang-bincang, Peacemaker mengatakan untuk hati-hati sama Mern karena dia dulu adalah tentara bayaran dan pernah memihak musuh. Peacemaker pun pergi dengan wajah senang karena udah bebas. Di adegan lain guys, Harcourt yang lagi asik di bar didatangi oleh orang yang ingin mengganggunya. Dia pun langsung mengejek tuh orang sampai tuh orang pergi dengan wajah yang kesal. Setelah itu, Peacemaker muncul di samping Doi. Selagi mereka berbincang, teman dari orang yang tadi dihina datang sambil marah-marah. Harcourt melumpuhkan tuh orang dengan mudahnya. Peacemaker langsung jatuh hati ngeliat itu. Kemudian Harcourt bilang ke Peacemaker ngapain dia dikuntit. Tanpa merasa bersalah, si Peacemaker mengatakan kalau dia udah 4 tahun di penjara dan udah lama nggak bersama wanita. Mendengar itu Harcourt merasa muak dan pergi. Dia nggak tertarik sedikit pun sama Peacemaker. Karena ditolak mentah-mentah guys, Peacemaker pun melampiaskan dengan kencan sama orang yang dilihat di bar. Di adegan lain kita melihat Adebayo yang sedang V-call sama seseorang di laptopnya. Orang tersebut ternyata adalah Amanda Waller guys. Adebayo sedang menjelaskan perkembangan misi ke Waller. Waller pun mengatakan kalau Adebayo adalah mata-matanya di dalam tim karena dia nggak percaya sama yang lain. Di akhir V-call itu kita dikejutkan nih kalau ternyata si Adebayo ini adalah putri Waller. Wow ya kan guys. Di tempat lain, Peacemaker yang lagi santai di apartemen cewek yang dia ketemu di bar melihat ada rekaman piring hitam mengenai lagu-lagu jadul. Lagu-lagu tersebut adalah kesukaannya. Dia langsung memutar tuh lagu dan nyanyi sambil joget dengan menggunakan celana dalam. Memang kocak nih orang. Selagi menikmati lagu tersebut, dia tidak menyadari kalau tuh cewek mendadak ingin menghabisinya. Dia menyerang Peacemaker yang lagi nggak siap. Peacemaker disayat dan dihajar. Dia terkena tusuk. Peacemaker mencoba melawan sekuat tenaga, tapi sepertinya dia kalah kuat, padahal hanya seorang cewek. Tuh cewek seperti kesurupan, tenaganya super. Peacemaker habis dihajar. Dia dilempar sambil menembus tembok. Karena udah nggak bisa menang, terpaksa Peacemaker loncat keluar jendela dan terjun ke bawah. Tuh cewek turut melompat dari ketinggian dengan mudahnya. Dia langsung mencari di mana Peacemaker bersembunyi. Setelah menemukannya, dia langsung menyerang ganas. Peacemaker terpaksa menggunakan senjata sonic boom dari helmnya untuk meledakkan tuh cewek. Tuh cewek langsung hancur lebur. Tanah di parkiran pun agak berlubang. Setelah itu guys, kita mendengar sirene polisi yang datang menuju lokasi. Peacemaker hanya terduduk terbengong di situ bersama elangnya. Ya begitu deh guys, akhir cerita dari Peacemaker episode 1 ini. Filmnya lumayan dan banyak guyonan yang menghibur. Aksi-aksinya belum terlalu terlihat ya, namanya juga episode 1, lagi bangun karakter dan cerita. Untuk melihat kelanjutan aksinya, jangan lupa tonton episode 2 ya, dimana lagi kalau bukan di Filosofi Film. Dan jangan lupa dukung kami dengan klik subscribe, like, and share. Thank you for watching and see you on my next video. Jangan lupa tonton video kita yang lain ya guys. Dan jangan lupa klik subscribe. See you.